wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberi, seluruh urusannya akan aku berikan sukses dan aku berikan kemudahan. Sahabat santri, mendengar tausiah yang disampaikan Kiai, aku dan teman-teman jadi berpikir, apakah kelak kami bisa meraih cita-cita kami? Iya, setiap orang pasti memiliki cita-cita. Begitu juga aku. Aku ingin menjadi motivator, orang yang bisa memotivasi orang lain dengan kata-kata dan tindakannya. Dan bagiku, motivator terbaik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Iya sahabat santri, namaku Khairul Anam, biasa dipanggil Anam. Aku berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Umurku 16 tahun dan aku sudah 5 tahun menjadi santri di Baitul Quran Depok ini. Aku memang sengaja memilih pesantren Baitul Quran di Depok sebagai tempatku menimba ilmu, karena kakakku adalah alumni pondok pesantren ini. Sejak menjalani kehidupan sebagai santri, aku mulai tertarik dengan bahasa dan sastra yang diajarkan di pesantren ini. Karena pelajaran bahasa dan sastra yang kudapat di pesantren inilah yang membuatku ingin menjadi seorang motivator. Sahabat, pesantren Baitul Quran yang berdiri sejak tahun 2006 ini memiliki 22 cabang kota di Sumatera dan Jawa. Pesantren ini memberikan pendidikan gratis bagi anak yatim dan duafa. Cita-cita saya, alhamdulillah, bagaimana anak yatim itu bisa menjadi mulia di hadapan Allah, kemudian bisa menghormati orang lain, mempunyai akhlakul karimah. Maka saya kepengen mempunyai pesantren yatim duafa dan diberi nama Baitul Quran, Rumah Quran. Amin. Semoga doa dan cita-cita Pak Kiai terkabul dan kami semua menjadi sukses di dunia dan akhirat ya. Oh iya sahabat, untuk masuk ke pesantren ini tidak dipungut biaya alias gratis loh. Soal pendidikan jangan khawatir, karena selain pendidikan agama, di sini kami juga diajarkan pendidikan untuk mengikuti ujian nasional. Mereka di sini masuknya SMP, sehingga ijazahnya ijazah SMP. Ikut dulu kalau ada ujian negara ikut dulu ya. Kemudian SMA-nya pun demikian. Jadi mereka SMP tapi berbasis Al-Quran. Oh iya sahabat, di sini setiap hari kami wajib menghafal Al-Quran. Selain menghafal Al-Quran, para santri diajarkan ilmu agama di kelas, seperti bahasa Arab, fikih, dan masih banyak lagi. Di sini kami tidak menerima pelajaran umum. Hanya ketika menjelang ujian nasional, kami akan fokus belajar materi pelajaran umum yang diujikan. Berada di dalam komplek perumahan, pesantren ini memiliki program sosial untuk masyarakat sekitar loh. Ada bimbingan belajar Al-Quran yang disingkat Bilal. Bilal merupakan program tahsin, tahfiz, tolaki, dan protasin untuk masyarakat sekitar Ponpes, mulai dari SD hingga lansia. Selain itu, ada juga Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ. Program ini ditujukan untuk anak-anak berusia 4 tahun hingga usia sekolah dasar.
soal prestasi, tentu saja santri-santri Baitul Quran nggak kalah dengan pesantren lain loh. Santri Baitul Quran pernah jadi juara Fahmul Quran tingkat kota Depok, juara baca kitab Fathul Qorib tingkat Jawa Barat, juara pidato bahasa Arab tingkat Jabodetabek, hingga juara baca puisi bahasa Arab. Keren kan? Karena prestasi-prestasi yang dimiliki pesantren itulah yang membuatku mantap untuk belajar di pesantren Baitul Quran, Depok, Jawa Barat ini, sahabat. Aku udah di Baitul Quran ini udah sekitar 5 tahun, dari 2017. Alhamdulillah, selama 5 tahun di sini aku udah dapat hafalan 15 juz. Sahabat santri, di pesantren istilah halakoh biasa dilakukan. Halakoh adalah cara belajar mengajar dengan duduk membentuk lingkaran. Halakoh biasa dilakukan di dalam masjid, teras masjid, atau saung yang ada di pesantren. Di pesantren Baitul Quran, untuk halakohnya dalam seminggu itu ada 5 hari, dimulai dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan untuk perharinya itu kegiatannya ada 3 waktu. Yang pertama di waktu pagi. Untuk di waktu pagi sendiri itu dari mulai habis salam surah atau habis subuh itu sampai jam 7 pagi. Dan untuk siang hari itu dimulai dari jam 1 sampai jam 2 siang. Dan untuk di malam hari itu setelah Isya sampai jam 9 malam. Insya Allah malam ini akan ada acara muhadharah. Sahabat santri, selama di pesantren, aku dan santri lainnya belajar tentang muhadharah atau pidato. Dan Pak Ustadz mengingatkanku kalau giliranku muhadharah sudah tiba. Sahabat santri, untuk persiapan muhadharah, aku banyak membaca. Aku pun menulis sendiri naskah muhadharah. Untungnya membaca dan menulis adalah hobiku. Setelah naskah muhadharah jadi, aku pun giat berlatih. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah, kehidupan adalah suatu jalan bagi kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk menjalani siklus kehidupan ini. Ternyata ada yang mengamati latihanku. Duh, jadi malu deh ketahuan sama teman-teman. Lu ngapain? Mending nanti aja itulah latihan. Bawa aja dulu, ada pertandingan seru nih. Siapa yang main? Jasadi sama Akbar. Kenapa kalian nggak bilang? Ayo kita nonton aja. Latihan muhadharah kutunda sejenak karena pertandingan yang satu ini nggak boleh kulewatkan.